Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah Masjid Al-Muhtadun. Semoga Allah memberkahi kita semua di pagi yang baik ini. Perlu kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini, di pagi ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini. Semoga setiap langkah kaki kanan kita menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berharap kita tentunya langkah kaki kiri itu mengurangi segala keburukan yang mungkin ada pada diri kita, dan insya Allah akan jadi saksi bahwa ketika disebut firman Allah yauma idzin tuhadditsu akhbarah, di hari akhir nanti bumi akan berkisah tentang apa yang terjadi di atasnya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memberikan komentar terkait hal ini, bahwa jalan yang kita tempuh dari rumah menuju masjid, masjid ke rumah, maka jalan ini akan jadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melewati dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini perlu sangat kita syukuri. Di saat yang sama kita juga mendoakan saudara kita di Sumatera, mungkin juga sebagian Jawa, dan sebagai wilayah timur juga gunung sudah mulai batu-batu, tapi yang jelas Sumatera sedang butuh juga banyak doa untuk kita, jadi kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara kita di sana, dan ini membuahkan rasa sayang antara komponen bangsa ini. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua tentunya. Hadirin rahimakumullah, enggak juga kita lupa bahwa saudara kita di Gaza hari ini sedang kesulitan, sangat kesulitan, karena cuaca dingin juga sedang begitu berat, hujan juga iya, tenda-tenda mereka banyak yang kemudian tidak baik kondisinya. Semoga ini juga bagian saudara kita, minimal kita mendoakan saudara kita di sana supaya Allah jaga mereka semua. Baik, hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi tema yang sampaikan, bismillah walhamdulillah, lanjutannya kita ingin menyerap pesan dari Jibril kepada Rasulullah SAW untuk kita semua. Pertama kami sampaikan, Jumat kemarin itu adalah Jumat pertama di 2026, tapi ternyata itu juga tepat dengan Jumat kedua di bulan Rajab. Maka mukmin yang baik, walaupun gak ada tuntunan khusus gimana melewati bulan-bulan, maksudnya adalah mesti seperti apa, tetapi Rasul menyebutkan as-sanatu 12 syahr, setahun itu 12 bulan. Takdirnya memang hari ini kita mendapati dua kalender kan, Hijriah sama Masehi. Terkait Masehi, sebagian orang saya nggak butuh pergantian tahun dan yang lainnya, monggo. Tetapi mukmin yang baik memakai situasi apapun sebagai cara dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 2025 pindah 2026 itu angka yang bertambah. Tapi tambahnya angka ini berarti kita juga semakin nambah usia kita, walaupun sesungguhnya usia itu berkurang mendekati atau masing-masing punya ajal yang berbeda. Tapi minimal ternasehati kita, karena mungkin banyak dari kita ada di perusahaan, di kantor dan yang lainnya, kadang punya canangan-canangan di 2026 sebagai harapan besar di awal tahun ini. Maka minimal yuk jadikan Jumat pertama kemarin itu baru hari kedua di 2026, Kamis pertama kemudian masuk di hari
Jumat. Maka Jumat selalu punya pesan, bertakwalah, bertakwalah, naikkan takwamu. Mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita 2026 ini kita akan lebih waspada, kita lebih berhati-hati untuk menjaga takwa kita masing-masing, karena ini adalah bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin rahimakumullah, 2020 telah kita lewati. Kita nggak tahu sampai kapan usia kita masing-masing. Semoga panjang usia kita, baik amalnya, dan istiqomah sampai di ujung. Tapi rahimakumullah, pertanyaannya, kalau Allah menyebutkan watazawwadu, berbekallah kalian, berbekallah. Dan ada satu hadis menunjukkan setiap hari ada yang berseru di pagi hari, ana khalqun jadid. Hari itu berseru, wahai anak Adam, aku ini makhluk yang baru. Hari itu, hari ini beda dengan hari kemarin. Aku makhluk yang baru. Jika aku datang, aku nggak akan pernah kembali lagi. Maka dia berpesan kepada kita, manfaatkan diriku sebaik mungkin. Sebaik mungkin, berbekalah sebanyak mungkin. Pertanyaannya, rahimakumullah, di usia kita masing-masing ini, sudah cukupkah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan hari-hari yang pernah berlalu, jika itu ada yang salah, Allah ampuni kita, dan semoga apapun kebaikan yang kita lakukan Allah terima. Yang sudah banyak beramal soleh, bersyukurlah, karena alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Tetapi yang merasa kurang beramal, lanjutkan, perbanyak itu, tapi waspadalah. Menambah amal itu penting, tapi tak kalah penting adalah menjaga agar pahala itu tidak hilang. Karena Rasul pernah menyatakan, inilah alamu aqwaman, sungguh aku tahu ada sekelompok kaum yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala begitu melimpah ruah, sampai dikatakan oleh beliau itu sebesar, seluas gunung Tihamah yang putih itu kan luas, luar biasa keribangan. Tapi kata Rasulullah, faja'alahu Allahu haba'an manthura, tapi Allah jadikan itu seperti debu yang diterbangkan. Maka pesannya penting menambah amal, penting untuk melakukan banyak kebaikan, tapi tak kalah penting jaga agar pahala itu tidak hilang. Semoga Allah mudah kita istiqomah, karena ada beberapa amalan termasuk kedoliman yang enggak termaafkan, yang lainnya itu bisa merontokkan atau mengurangi amal kita, apalagi kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirinmakumullah, semoga Jumat pertama 2026 ini memberi pesan kita lebih waspada menjaga takwa kita. Adapun Jumat kedua kemarin jatuh di Jumat kedua bulan Rajab, sering kita sampaikan, Rajab itu bulan haram. Rajab itu satu dari 4 bulan disebut Rasulullah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan masuk bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 yang berurut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, dan 1 lagi Rajab Mudhar ma baina Jumadai wa Sya'ban. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Rajab. Mudah-mudahan semangatnya terambil adalah segala kebaikan sedang berlipat ganda pahalanya di bulan ini. Segala dosa, kemaksiatan juga sedang berlipat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirinmakumullah, semoga ini menginspirasi saya, kita semua, bahwa kini masuk di hari ketiga, ya, jadi masuk di baru Jumat kedua di bulan Rajab dan Jumat pertama di tahun 2026. Semoga Allah jaga kita semua. Hadirinmakumullah, hal penting yang kita perlu catat selalu adalah bahwa bismillah walhamdulillah boleh kita sebut dia adalah kurikulum pertama di Al-Quran dari sisi urutan Al-Quran. Kan Jibril itu ketika menyampaikan wahyu pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari Allah untuk Rasulullah itu 5 ayat. Tapi kemudian dalam sebuah hadis, setiap Ramadan beliau datang lagi, setiap malamnya
Kalau bahasa kita, guru tahsin itu memurojaah lagi murid-muridnya gitu kan, kemudian diurutkan lagi kan, sehingga Rasul bisa menyatakan kepada sahabat, dha kada fi kada, dha kada ba'da kada, taruh surat ini di sini, taruh ayat ini setelah ayat ini, sehingga tauqifi, urutan Al-Quran itu turunnya memang beracak, tapi kembali seperti di Lauh Mahfud yang pertama turun segelondong itu karena arahan Rasulullah dari datangnya tentunya Jibril setiap kali bulan Ramadan. Dan ternyata Al-Fatihah yang tidak turun pertama tapi posisinya menjadi surah yang pertama. Bekal terbaik kita takwa menuju Allah, tapi orang bertakwa itu nggak boleh lupa di kurikulum pertama di surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, ujungnya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang paling bisa mengambil, menyerap pesan-pesan Al-Quran, walaupun ada ayat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, rahimakumullah, kalau mundur ke surah Al-Fatihah, maka firman Allah pertama untuk kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut, kenalkan namanya yang utama di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi di awal dikenalkan sebelum sifat adalah namanya Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Pesannya apa? Membuka Al-Quran, maka pesan pertama adalah Bismillah. Maka melewati hidup ini gak boleh lupa petunjuk pertama menyatakan kepada kita Bismillah. Maka nikmati, lakukan tugas-tugas di bumi ini gak boleh lupa dengan kata kunci Bismillah. Segalanya atas nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita lahir, rata-rata kita lahir di keluarga yang muslim. Mungkin poso Jawa ini diusuk-usuk sebelum tidur ya. Ibu ngusuk-ngusuk, kadang kakek nenek sambil bilang, ayo le, bilang sama Allah le, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Walaupun dulu yang tenar Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Intinya kalau terjemahkan kan seperti diajarkan kita Rasulullah setiap malam, setiap sebelum tidur, untuk besok sudah masuk juga hari yang lain, bahkan malam itu kalau Hijriah sudah hari yang berbeda, kita menutup tiap hari dengan mengatakan, atas namamu ya Allah aku mati atau aku hidup. Maka ini poin penting, nikmati hari-hari, jangan lupa kalimat atas nama Allah. Dengan ini harapannya seorang mukmin berhasil melewati jenak-jenak waktu 24 jam tiap harinya, dan terus setiap pekan, bulan, dan tahunnya dia akan berhasil mengkondisikan semua yang dilewati itu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Karena ibadah itu adalah baik ucapan, perbuatan yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu berbuah menjadi ibadah. Maka ibadah terpanjang itu adalah pernikahan seseorang dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ini ibadah yang terpanjang. Maka jenak-jenak itu merupakan ibadah. Ibadah sebagai suami, berbuat ibadah sebagai istri, ibadah sebagai ayah, sebagai bunda. Ini juga harapannya adalah lakukan semuanya itu bismillah. Hadirinmakumullah, bismillah memberi pesan cepat adalah visi diperbaiki setiap malam, dan misi kita diperbaharui setiap bangun pagi. Kita mengatakan bismi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Kita sering mengatakan doa ini kuat sekali, punya pesan syukuri. Pagi ini bisa jenggelek, ini bahasa Jawa ya, bisa bangun lagi. Tuh kemarin yang belum lama musibah di Sumatera, kan ada yang bangun bapaknya nggak ada. Ketika bangun ingat kemarin sebagian tetangganya belum ketemu juga, masih terima runtuhan, masih ke tempat ini. Maka ada beberapa orang ketika menikmati doa ini itu beda banget. Alhamdulillah bisa hidup lagi. Untuk apa? Untuk menambah kebaikan. Kedua,
peluang kembali Allah buka untuk menutup segala keburukan. Bersyukur dengan ini, karena mukmin yang baik akan diikat dengan kata wa ilaihin nusyur, kepadanya kita semua akan dipulangkan, dikumpulkan menuju Allah. Maka mudah-mudahan dengan bismillah semua berbuah menjadi ibadah berpahala dan terjaga dengan baik. Dengan hamdalah kita mensyukuri, menikmati, mengisi hidup ini dengan cara sebaik mungkin, tapi jangan pernah lupa kita akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini, di awal tahun ini baru di pekan pertama 2026, semoga Allah berkahi kita semua. Kita ingin sama-sama menikmati sabda Rasulullah SAW. Ini riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak beliau, dan ini juga dimasukkan Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah, ketika Rasul bersabda, totalnya qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, dalam sabda yang mengatakan, atani Jibril faqala, datang kepadaku Jibril seraya berkata. Jadi Jibril itu malaikat yang memang kita tahu tugas utama Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata di hadis kita menemukan ada beberapa hal yang menjadi pesannya Jibril kepada Rasulullah SAW. Misalnya di hadis, mazala Jibril yusini bil jar, tak henti-hentinya dan sering banget kata Rasulullah, Jibril itu berpesan kepadaku tentang berbuat baiklah kepada tetangga. Wanti-wanti teruslah bojone itu, tonggomu itu terus ini. Kata beliau, hatta dzanantu annahu sayuwarith, sampai aku mengira jangan-jangan nanti akan turun wahyu dari Allah Al-Quran yang isinya adalah tetangga itu berhak mendapatkan waris dari tetangganya. Tapi kan nggak terjadi ini ayat. Waris itu ada catatan khususnya. Saking seringnya, ini contoh Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW. Di bulan ini nggak lama lagi Indonesia atau umumnya umat ini diingatkan kembali peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sana ada pesan khusus tentunya, sholat 5 waktu. Tapi ketika kita ngaji Isra Mi'raj itu kita mendapati dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada dialog antara Rasulullah dengan Jibril juga. Dan salah satu dialognya itu adalah beliau berpesan kepada Rasulullah agar intinya sampaikan kepada umatmu untuk mau berbekam. Berbekamlah, karena ini sebaik-baik pengobatan untuk umatmu. Ternyata di antara oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah pesan kuat Jibril kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan pesan kepada umat ini untuk menikmati salah satu model pengobatan adalah hijamah, atau disebut dengan berbekam. Kalau sekarang istilahnya, kalau bekam hijamah itu bekam basah, disebut bekam karena ada darah yang dikeluarkan. Kalau cuman darah bekam kering sekarang disebut di para terapis itu bukan bekam, tapi kop istilahnya itu. Ada kop, ini hanya angin. Ada lagi namanya bekam api, kop api, karena dia tidak ada darah, tapi dengan menggunakan media kop, tapi ada panas dulu sebentar sehingga dia mengangkat dingin dalam tubuh kita. Ini salah satunya. Berbekam ini juga waktu bekam ya. Di pekan ini masuk waktu sunnah untuk berbekam. Yang mau kita sampaikan hadis ini bukan tema tentang hijamah berbekam, bukan juga tema tentang tetangga, tapi ini pesan khusus Jibril kepada Rasulullah ketika Rasul bersabda, datang kepadaku Jibril seraya berkata, apa kalimatnya? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan nanti beliau sampaikan kepada para sahabat, dan sampailah di kitab hadis sampai kepada kita. Ini pesan buat kita tentunya. Pertama, apa kata Jibril kepada Rasulullah, dan ini pesan Rasul kepada kita juga, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hidup terserah dirimu, jalani hidupmu semau monggo. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa, ampun kesupen bahasa Jawa ini,
Jangan pernah lupa kamu akan wafat. Ini yang pertama. Hadirin rahimakumullah, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ini ingat dulu kalau kita waktu kecil dulu, saya pribadi ingat sekali. Ingat waktu dulu di Kaliwungu di kampung itu kan, terus Bu arep atus kali yo gitu ya, mau mandi sungai lagi. Terus karena cuaca nggak baik ini, wes sakarmu gitu, bahasa ibu itu sakarmu gitu ya. Malah kita nggak berani tuh digituin. Jadi bahasa wes kono sakarmu kabeh wes. Yang bilang orang tua, bilang sakarmu, kita mikir juga itu, nggak mau. Najib mengatakan aish ma syi'ta, hidup sakarmu, bahasa Jawa nih gitulah. Fa innaka mayitun, tapi kamu mati loh, bakal mati loh. Sesungguhnya bukan disuruh hidup terserah, tapi diminta tidak lupa. Bagaimanapun cara engkau menghadapi hidup, apalagi awal tahun seperti ini, lakukan rencana hidup, tapi jangan lupa fa innaka mayitun, engkau wafat. Dan bukan cuma wafatnya saja. Kalau cuma wafat, semua makhluk juga wafat nantinya. Tapi masalahnya adalah seorang mukmin berkeyakinan nanti ada barzah, nanti ada kiamat, nanti ada surga atau neraka. Kemarin banyak orang liburan, sebagian pulang kampung itu. Kita semua juga bakal pulang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setiap pagi juga kita ingatkan, wa ilaihi an-nusyur. Setiap pagi, maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah. Agama ini baik banget. Din kita ini luar biasa menjaga umatnya. Tiap hari loh disuruh ingat, terima kasih ya Allah menikmati hidup ini. Hidup maneh gitu, hidup lagi pagi ini, dan akan isi dengan sebaik mungkin dengan syukurnya, tapi diminta nggak lupa tentang akhirat. Maka ish ma syi'ta fa innaka mayitun, hidup terserah, tapi kamu akan wafat. Memberi pesan apa? Bahwa kata hidup disebut, kata mati juga hidup oleh Jibril di sini. Jadi ingat kita, Allah di surah Tabarak, nama lain dari surah Al-Mulk, pada ayat kedua langsung disampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, punya tujuan liyabluwakum, menguji kalian. Maka saya akan berpesan, hidup terserah. Lembar-lembar hidupmu itu terserah kamu isi dengan apa, karena setiap hari kan lembar berbeda. Alhamdulillah, kalau kita punya lembar segini kan sudah berapa banyak sudah kita buka ini. Kalau orang takdirnya wafat usia 96, Bapak mau enggak sampai 96? Mau lah insyaallah ya. Misalnya 96, sekarang baru 60 gitu ya. Itu kan masuk orang berapa itu? 36 lagi ya. Tapi 60 itu kan sudah dibuka terus lembar itu. Dikalikan 365 hari kalau Masehi kan. Nah, yang sudah dibuka itu nggak bakal balik lagi, Pak. Isinya apa? Terserah. Tapi tiap lembar itu nanti ada bertanggung jawabannya. Maka kalimat hidup mati, hidup terserah, itu bahasa lainnya terserah. Lembar hidupmu mau isi dengan apa, monggo. Lembar ujian, Pak. Orang yang ngerti sedang UTS, sedang UAS tuh di kampusnya, dia tahu nih kan lembar ujian, ya dikerjakan dengan baik. Hati-hati dia, nggak pengen salah, karena setiap nomor ada nilainya. Nah, orang yang nggak ngerti itu ujian, Pak. Anak kecil nggak ngerti ujian, dikasih lembar ujian, dibuat kapal-kapalan, Pak. Dibuat lagi hujan, kapal-kapal, dibuat ini, nggak ngerti dia itu lembar ujian. Mungkin di luar sana ada orang nggak sadar dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya itu ujian, miskin juga ujian, sehat buger juga ujian, sakit juga ujian, masing-masing berbeda. Dan ada perwakilan contohnya. Yang kaya raya luar biasa, penguasa, ingat Sulaiman alaihissalam. Yang sedang sakit berat ada Ayub alaihissalam. Yang diuji luar biasa sebagai pemuda yang kuanteng ini ada Yusuf alaihissalam. Yang keluarganya punya masalah istrinya ada Nabi Lut alaihissalam. Yang anaknya berkelek ada Nabi Nuh alaihissalam. Banyak semua contoh itu Allah tunjukkan supaya
menjadi guidance untuk kita untuk menikmati hidup ini. Nah, kembali, hidup ini ujian, maka jangan lupa sekarmu itu, jangan lupa dengan kata fa innaka mayitun. Maka pesannya adalah menikmati hidup, jangan pernah melupakan kematian, karena dia datang nggak pernah bilang-bilang. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, bahasa Allah itu yudrik, mendapati kum kalian, al mautu kematian. Al mautunya dibaca dhammah karena di marfu, karena marfu dia fa'il, pelaku berarti dia. Subjeknya al maut, kum itu kita ini, kita objeknya. Jadi kan nggak tahu kapan dia datang tiba-tiba. Yang sudah sakit lama masih kuat saja, yang sehat-sehat tiba-tiba wafat. Jadi mohon maaf, di antara kita yang lebih tua itu nggak usah pede akan wafat duluan, karena yang muda bisa jadi lebih dulu, Pak, karena masing-masing berbeda. Tapi ada harapan, orang yang di satu hadis itu kan orang yang silaturahimnya kuat, yang mutusin disambung, yang kurang kuat disambung, dia diberi bonus pahala, diberi bonus panjang usia nanti. Karena salah satu diskusi ulama terkait hadis ini, janjane ini usia biologis yang nambah atau cuman kualitas usia. Mereka lebih memahami, lebih menyimpulkan hadis ini memang tambah usia fisiknya ketika orang itu adalah gemar menjaga silaturahim. Semoga Allah mudahkan kita semua. Nah, rahimakumullah, wafat itu datang kapan saja, tapi ada yang penting, kafa bil mauti wa'idhu. Cukuplah kematian menjadi sebuah nasihat, tapi namanya belum cukup. Wafat terjadi berulang-ulang. Bahkan kemarin berapa data itu di Padang, di Aceh, di Sumatera Utara itu sudah cukup banyak. Sebelum di Gaza seperti apa dan yang lainnya. Tema wafat tiap hari, Pak, di media TV kita, di mungkin di HP kita. Tapi ada sebagian yang mendapatkan pelajaran, ada yang dianggap biasa-biasa aja. Teman saya cerita, ini masalah hati berarti kan. Kerjanya itu, dia ketemu seorang kerjanya gali kubur, Pak. Dia bantulah, karena itu keras, dia bantu. Terus adzan asar, ayo udah sholat sih, orang gelem Pak. Loh, dia kerja lagi gali kubur, ingat mati mestinya kan. Diajak sholat, orang gelem, nggak sholat ya. Ternyata bukan masalah ngerti matinya, bukan masalah yakin akan wafatnya, tapi yakin pasca kematian ada kejadian apa, itu yang lebih berpengaruh kepada kita. Sehingga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, aku nggak pernah tahu loh, ada keyakinan mirip keraguan, tak lain apa, yakinnya hamba Allah tentang matinya, tapi seperti dia ragu. Karena kalau dia itu yakin, akan menyiapkan dengan sebaik mungkin. Hadirin, semoga Allah berkahi kita dan berikan husnul. Nah, poin pertama nasihat Jibril adalah hidup terserah, tapi jangan lupa engkau akan wafat. Kalau wafat maknanya nanti ada barzah. Semoga hari terakhir yang paling baik itu adalah hari saat dicabutnya nyawa kita melalui malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan masing-masing kita nanti hari terbaiknya adalah dari semua hari itu, pas lagi baik-baiknya, pas lagi taat-taatnya, disitulah wafat, sehingga husnul khatimah, harapannya gitu. Tapi mohon maaf nih, ada juga seorang ibu wanita wafat setelah 3 hari tidak sholat, Pak. Ini husnul khatimah apa husnul khatimah, Pak? Suyo, saya bilang belum tentu, Pak. Bisa jadi husnul khatimah. Ternyata dia nggak sholat karena lagi datang bulan, Pak. Kan nggak boleh sholat, Pak. Jadi dia tidak sholat karena sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain dilakukan dengan baik, wafat jangan bilang, wih ternyata ya ustadzah itu su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik kan. Wafat setelah 3 hari orang sholat, ya gimana mau sholat kalau lagi datang bulan. Nah, sampai sebagaimana ternyata dia gak husnul khotimah, habis wafat lagi goes. Orang sholat kan wafat di masjid. Hati-hati, jangan berstatement yang ngawur. Allah yang paling tahu. Goes wafat
belum tentu itu hal biasa. Coba tanya sebelumnya, bune ayah tak goes dulu ya, kata bunenya kan, iya monggo ya. Kenapa goes? Ayah tuh merasa kalau goes itu nggak jauh-jauh nanti fit, seger. Kalau seger nanti itu ibadah ayah enak, qiyamul juga lebih kokoh karena paginya seger. Ternyata goes dia nggak cuma cari keringet, Pak. Kalau cari keringet makan soto yang panas juga bisa dapat keringet, itu menjadi panah. Jangan salah kalimat. Kenapa? Ingin lebih sehat dan ingin lebih kuat, karena Rasul juga bersabda, mukmin yang lebih kuat itu lebih Allah cintai. Maka ini husnul khotimah. Jangan ngasal kita berkhidmat itu pasti suhul. Waliyatubillah. Harimakumullah, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Jadi hidup terserah, tapi jangan lupa engkau wafat. Semoga jadi pesan kita. Kalau ini Jibril kepada Rasulullah, mudah-mudahan saya, ayah, suami kita juga sama menjadi sebagai limbah. Pesanlah kepada keluarga, ini Rajab, ini awal tahun, segala kebaikan berlipat pahalanya, segala keburukan berlipat dosanya. Hidup monggo, tapi awas, nanti kamu juga akan wafat. Ini pasti terjadi. Baik, yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun, terserahmu, sekehendakmu, secinta-cintanya boleh, pokoknya cintai siapa aja. Tapi jangan lupa, fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau, fa innaka mufariquh, engkau berpisah dengan dirinya. Bapak, ada yang setuju dengan kalimat ketika seorang sangat mencintai istrinya terus bilang, Mi, pokoknya kita hidup semati bersama ya, gitu. Yakin Pak kalimat ini? Wong nyatanya begitu istrinya wafat, masa dia ikut aku melu nyebur? Nggak ada kan? Atau suaminya wafat aku melu, itu was omongan cinta yang lagi berbunga-bunga, tapi maknanya jangan ngapusi sampai, nggak gitu juga lah, itu ada faham lah gitu kan. Hidup semati maksudnya terus bersama ya, tapi kalau wafat jangan ngikut lah. Maksud, walaupun ada kemarinnya cerita ini, ada yang Ustaz, kejadian loh, seseorang wafat 2 jam berikutnya istrinya wafat juga, padahal nggak sakit nggak apa ya, tapi longko, saya bilang begitu kan, itu sangat bapak aja nggak begitu kan, yang sudah wafat istrinya atau isi suami wafat begitu. Intinya, secinta apapun di bumi ini itu nggak selamanya, pasti berpisah. Coba sedihkah berpisah? Sedih, Pak. Rasul itu sangat sedih ketika berpisah dengan siapa? Paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Sedih loh. Kenapa sedih? Bukan hanya karena perpisahannya, Pak, tapi karena beliau belum sempat menyaksikan pamannya bersyahadat. Itu yang paling bikin beliau sedih. Jadi keterpisahan itu memang sedih, tapi bagi seseorang yang baik lebih sedih ketika berpisah tidak pada kondisi yang baik. Dulu ada seorang sahabat sudah tua, ketemulah dengan para generasi tabi'in. Terus ada tabi'in muda yang bilang, tuh enak betul bapak itu tuh, matanya nikmat sekali, bisa lihat Rasulullah, ketemu para sahabat mulia gini-gini. Beliau berdiri, bagus. Sopo mau? Mana orang yang tadi yang bilang mata ini enak? Terus beliau berdiri sambil baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, gitu kan? Jadi dalam ayat ini kan kita minta berikan istri dan anak-anak itu yang sejuk dipandang mata, enak di hati. Kalian bilang mata ini enak, kalian nggak tahu kan? Di antara kami ada yang berpisah dengan orang-orang dekatnya, harus melihat pamannya wafat belum beriman, melihat adiknya wafat di pertempuran melawan muslim, dia belum beriman. Apa enggak sedih? Jadi ternyata beliau mengajarkan betapa nikmatnya kalian kalau ketemu adik beriman, istri juga soleha, keluarga selalu baik. Kami dulu di awal mengalami masa-masa ponakan ketemu pamannya bertempur, pamannya wafat belum muslim. Seseorang ketemu adiknya wafat belum muslim, itu menyedihkan. Marimakumullah, perpisah di bumi pasti,
Tapi harapan kita adalah semoga berpisah yang mendahului kita itu sedang pergi pada kondisi yang baik. Maka doakan saya kita semua, dukunglah agar istri menjadi lebih soleha. Wahai para istri, dukunglah suami untuk terus menjadi lebih soleh. Ayah mendukung putranya, putra mendukung ayahnya juga. Kenapa kita ingat ayah? Harimakumullah, 2026 baru kita lewati beberapa ini hari ketiga ya, bener ya? Kamis, Jumat, Sabtu. 2025 kemarin pas waktu bagi rapot itu kan, BKKBN punya usul kan, gemar gerakan ayah mengambil rapot. Kenapa ada inspirasi itu? Ternyata sebelumnya ada data disampaikan BKKBN itu 25, sekian anak Indonesia itu mengalami fatherless, mengalami kondisi keterjauhan dari peran ayahnya untuk anak-anaknya. Itu se-Indonesia, Pak. Nah, diteliti tengok di Jakarta Timur nih, masuk Jakarta Timur. Jakarta Timur itu 24,6 kalau nggak salah tanya itu. Berarti kalau ada 100 anak, 25-24 anak itu kehilangan peran ayah. Apa berarti mereka yatim semua? Enggak, ini enggak bicara yatim enggak yatim, bicara ayah yang kurang dekat dengan putra-putranya, dengan putra-putrinya. Maka mudah-mudahan di antara bentuk cinta kita kepada keluarga orang kita cintai ini adalah cintai mereka, kemudian agar apa? Cintai karena cinta kepadanya, cintai mereka lebih dekat karena kita semakin cinta pada mereka ketika mereka makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami makin sayang istrinya ketika makin soleh, terus begitu, dan kita tetap berpisah dengan mereka. Harapannya berpisah di sini bukan akhir segalanya. Siapa yang pernah bilang ini? Berpisah bukan akhir segalanya. Kalau nggak salah Isis ya. Nah, Isis. Harimakumullah, harapan kita begitu. Suami istri berpisah di bumi, semoga bukan akhir segalanya. Kalau dua-duanya bersabar menikmati ketakwaannya, nanti akan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, tengok lagi, tadabburi surah Al-Ghafir, namanya surah Mukmin, ayat ke-8. Malaikat itu berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Adenmu ya Allah. Tapi jangan sendiri. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masukkan bersama dia mereka ini ayah bundanya, anak pasangannya di bumi dulu dan anak-anaknya. Maka peluang untuk bersama di surga itu ketika semua, kan ada ayat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat itu datang untuk ketemu dengan satu keluarga yang berhasil penuh ke surga. Maka mereka kata salamun alaikum, selamat bagi kalian, apresiasi. Ada istri, suami ketemu ayah bundanya, istri ketemu ayah bundanya, besan ketemu di surga. Luar biasa ketika mereka, syaratnya apa? Tibtum bima sabartum, karena dulu kalian bersabar untuk berjumpa. Ketika berpisah kondisi baik, nanti berjumpakan lagi. Semoga yang sudah berpisah dengan pasangannya di bumi, nanti Allah perjumpakan. Mohon maaf, ada yang nanya, loh Ustadz, kalau seorang laki-laki bojone telu piye? Nanti ketemu sopo gitu ya. Jangan aneh-aneh dulu nih ya. Kan ada juga toh. Saya ingat seseorang cerita kami di Banjarsari sana, di Ciamis sana tuh ada seorang yang disampaikan usianya sekarang mungkin mendekati 100 ya. Jadi usia 90-an itu punya anak SMP. Jadi istrinya baru berapa puluhan gitu loh. Ternyata ini istri kelima. Yang pertama wafat, beliau masih hidup. Terus kelima. Nah, ini ketemu siapa nanti? Kita bilang kalau semuanya solehah akan ketemu semuanya bersama lagi. Nah, kalau sebaliknya, kalau seorang wanita nikah lebih sekali gimana, Pak? Misalnya bojone limo, nggak ada, boleh nggak, Pak? Nggak boleh lah ya. Tapi ada juga kan, karena usianya panjang, menikah dengan seorang laki-laki terus wafat, terus qadarullah menikah lagi, nanti ketemu dengan siapa di surga nanti? Apa terus barengan gandengan gitu, satu istri 4-3 suami itu? Ternyata pernah ditanyakan di masa Rasulullah, karena Atikah putrinya Umar bin Khattab itu kan menikah sampai kalau 4 atau 5 kali,
karena wafat kan suaminya. Ketika ditanya nanti di surga dengan siapa, maka disampaikan engkau akan bersama si dari mereka yang paling baik menurut dirimu. Milih salah satu. Itu kan clear jadinya gitu. Narimakumullah, berpisah di sini bukan akhir segalanya. Mudah-mudahan berpisah di sini untuk berjumpa di sana kelak. Ini maka cintai secara dengan cara yang baik. Kalaupun berpisah, insya Allah nanti bisa berjumpa lagi pada kondisi. Termasuk sahabat, teman-teman itu bisa bantu juga di akhirat karena memang ada tema tentang sahabat membantu sahabatnya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi. Berbuatlah sesukamu, tapi jangan lupa engkau akan dibalas atas apapun yang kamu lakukan. Isilah 2026 terserah mau ngisi dengan apa, rencana apa terserah, lakukan apapun, tapi jangan pernah lupa engkau akan dibalas tentang apapun. Rimakumullah, tadi disebut 2025 25% anak negeri ini kehilangan peran ayah, maka seraplah oleh kita semua, para ayah, para kakek dan paman yang lainnya. Luqman bukan nabi, bukan rasul, tubuhnya dikatakan nggak terlalu tinggi, pendek-pendek lah gitu, hitam juga, ikal rambutnya, kerjaannya banyak urusan kayu lah gitu. Tapi salah satu pesan beliau kepada putranya sebagai bentuk kedekatan beliau dengan putranya adalah ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, sekecil apapun, dimanapun kau lakukan, wis mau di angkasa, mau di bumi manapun, ngumpet dimanapun, ya'ti biha Allah. Ini salah satu peran penting ayah melalui inspirasi pesan Luqman kepada putranya. Ayah berpesan, bunda berpesan, sekecil apapun itu dibalas, Allah datang memberikan balasannya. Maka betapa indahnya ketika kakek didatengin cucu lagi liburan, cu, tolong dong kakek bacain surah Al-Zalzalah. Bacalah cucu itu, idza zulzilatil ardu, sampailah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah syarra, sambil rebahan di kakeknya. Kakek mau tahu artinya dong, dibaca terjemahan oleh cucu ini, sampai siapapun yang melakukan sekecil apapun kebaikan, Allah datang memberi balasan. Nah, jadi tema dialog antara kakek dengan putranya, dengan cucunya gara-gara membaca ini. Narimakumullah, kembali pada poinnya, wa'mal masyi'ta fa innaka mujziyun bihi. Ini salah satu kurikulum pesan ayah kepada generasinya, kepada putra-putranya dan berikutnya, sekecil apapun. Dan ketika ini kokoh, nanti di saat anak-anak ini Allah takdirkan si A jadi menteri B, si C menteri apa, mau semua punya peran, nggak berani berbuat yang kecuali dia tahu semua ada balasannya. Hadirin semoga berkahi negeri kita, karena Ibrahim alaihissalam juga mendoakan negerinya agar aman. Kita juga mohon kepada Allah semoga Allah berkahi negeri ini. Keberkahan sebuah negeri dimulai dari berkahnya masyarakat. Berkahnya masyarakat dimulai dari berkahnya keluarga-keluarga. Karena negeri isinya kumpulan masyarakat, masyarakat kumpulan banyak keluarga, dan keluarga dimulai dari anggota masing-masing berjuang untuk menjadi soleh, sabar untuk juga mendukung satu sama lain menjadi soleh. Maka lakukan amal ini, terserah kita, tapi jangan lupa kita dibalas. Apalagi di Rajab ini, lakukan banyak kebaikan, semua sedang meningkat. Kalau kita ulang di awal tahun ini, pesan Ismail dari Jibril, hidup terserah tapi engkau wafat. Maksudnya jangan lupakan barzah, jangan lupakan hari berbangkit, hari kemudian surga atau neraka. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun terserah dirimu, kamu berpisah. Berpisah takdir di bumi, tapi orang-orang baik berjumpa di sini, berpisah di sini, akan berjumpa kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Rencanakan sebaik mungkin, dan wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Lakukan apapun terserah dirimu, tapi engkau dibalas. Terakhir kami sampaikan, ditutup hadis ini dengan kalimat wa'lam inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Jangan lupa, ketahuilah
kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia berdiri di malam-malam harinya, dia qiyamul lail. Maka ini bagian dari pesan Jibril. Terus kemudian wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaannya itu adalah ketika dia tidak hanya bersandar kepada manusia. Baik-baik, sudah lewat jam 5:30, mohon maaf kalau agak panjangan. Kami kembalikan kepada jamaah. Barangkali ada yang mau ditambahkan, diberi catatan, monggo. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini Allah berkahi sehingga bertambah kebaikan kita. Semoga hari-hari ke depan juga Allah menambahkan keberkahan buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini. Mudah-mudahan yang sedang merencanakan keburukan sadar ini Rajab akan berlipat ganda. Yang sedang merencanakan kebaikan sadar juga lebih serius, karena semua kebaikan sedang akan berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan ini, Allah berkahi kita nanti juga di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, sehingga kata para ulama dulu, Rajab itu saat seperti hembusan angin, Sya'ban bagikan angin yang bagikan mendung yang bergelayut, Ramadan bagikan hujan yang deras. Maka mereka katakan Rajab saat menanam benih, Sya'ban waktunya menyiram benih, Ramadan waktu panen raya. Maka siapa yang nggak pernah nanam benih, yang nggak bakal nyiram, mau nyiram apaan dia? Yang nggak punya benih, yang nggak punya nyiram, bagaimana dia akan panen? Artinya sebelum Ramadan, sejak hari ini sudah kita siapkan. Semoga Allah berkahi kita semua. Baik, demikian kita kembali berjamaah. Barangkali yang disampaikan, kalau ada monggo. Enggak mesti bertanya, mencatat, memberikan catatan, menambah juga monggo. Tapi kalau ada ya, kalau enggak ada jangan dipaksa-paksa. Monggo, semoga Allah. Sebentar kita akan masuk ke Ramadan. Jadi sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Memang disampaikan tidak mengadakan amalan khusus nanti di bulan Rajab dan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Terima kasih sangat. Dan biasanya kan hukum di masyarakat kita ada fadilah khusus di bulan Rajab. Misalkan ada puasa Rajab, ada puasa Sya'ban dan sebagainya. Mohon disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama begini, di bulan Rajab ini kita sudah mau pertengahan ya. Ada hadis yang dengan hadis Al-Bahili, bahwa ada seorang anak perempuan mengisahkan dialog ayahnya kepada Rasulullah. Jadi ini perhatikan seorang lagi, sang ayah mengisahkan kisah nggak enak ini kepada putrinya sebagai sebuah pembelajaran. Jadi beliau itu Al-Bahili datang pada Rasulullah itu di awal tahun, terus datang lagi sudah tahun depannya lagi gitu. Tapi Rasul pangling itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa coba itu? Jadi kayak ini siapa ya? Ini apa dia gitu kan? Terus sampai dia mengatakan, ala ta'rifuni, engkau enggak kenal aku ya Rasulullah? Wa man anta, kamu siapa? Kata beliau Al-Bahili ini, aku yang datang di awal tahun dulu wahai Rasulullah. Rasul ingat, fama ghayyaraka, yang bikin kamu berubah apa? Kok kamu krempeng sekarang? Gitulah bahasanya kan. Dulu kamu gagah seger, kok krempeng? Apa kata beliau? Sejak berpisah denganmu, aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Ini enggak bilang puasa ya. Ya Rasul, sejak berpisah dengan dirimu aku tuh enggak pernah makan siang. Bukan berarti makan pagi terus, enggak, puasa terus. Apa kata Rasulullah? Adzabta nafsa, kamu sudah menyiksa dirimu sendiri. Loh, bukan dipuji malah dikatakan menyiksa, karena berlebihan nih orang. Terus kemudian ya sudah, kamu puasa saja di Ramadan, tambah sehari tiap bulan. Kata beliau, tambah Rasul, jangan cuma satu, masih kuat saya. Ya wes 2 hari tiap bulan, tambahlah ya Rasul, masih kuat 2. Ini ngayal juga isinya. Wes 3 kali tiap hari tiap bulan,
masih kuat juga 3 kali, baru terakhir mengatakan sum syahrus syahr sampai menyebutkan 3 jari beliau itu. Poinnya adalah intinya banyaklah berpuasa di bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu ada kata Rasulullah thalathun mutawaliyat, yang 3 berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, satu lagi bulan Rajab. Maka ada sunnah, ada arahan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Saya lebih senang mengatakan di bulan haramnya, karena kalau bilang bulan Rajab saja orang jadi terkotak. Rajab seakan sendiri, sementara Rajab bagian dari bulan-bulan haram. Lebih aman kita bilang, ini puasa apaan tuh? Saya lagi ingin banyak berpuasa di bulan-bulan haram, dan Rajab adalah termasuk bulan haram. Jadi di antara amalan berarti banyak berpuasa. Banyak bagaimana? Namanya banyak ya banyak. Banyak itu minimal yang rajin Senin Kemis ada berapa deh? Dapat 8 karena 4 pekan kan? Tambah ayyamul bid sudah berapa? Kalau mau 11 kan? Udah mau setengah itu. Kalau mau nambah lagi boleh. Dulu kalau dicek sebagian sahabat, bahkan juga ada tabi'in, ulama berikutnya, ada yang mereka itu gemar sekali, bahkan hampir ngedur. Maksudnya banyak betul berpuasa di bulan-bulan haram, tapi tidak fokus hanya Rajab saja, tapi diposisikan Rajab sepadan dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu lagi Rajab itu. Nah, begitu masuk bulan Sya'ban, nah mungkin tinggal 16 hari lagi ya, bulan Sya'ban atau 15 hari yang lagi kurang. Sya'ban ini Rasul, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah hadis ketika ada sahabat tanya, Rasul, kenapa sih engkau banyak banget puasa di bulan ini selain bulan Ramadan ya? Bahkan ada satu hadis Aisyah mengatakan nyaris nyambung Rasul itu. Maka ada mazhab yang mengatakan boleh semuanya, tapi minimal bolongin satu lah. Ada yang membolehkan sampai semuanya itu. Nah, ketika terus mengatakan, aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah, aku sedang berpuasa. Nah, berarti disebutlah Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Audit laporan tiap tahun, satu bulan itu ada di bulan Sya'ban. Aku ingin ketika diangkat amalku menuju Allah, aku lagi poso, kata Rasulullah SAW. Berarti boleh kan? Boleh. Terus bagaimana ibu-ibu yang bertanya? Katanya ada hadis nggak boleh puasa setelah 15 kan? Di Sya'ban nanti ya, sana. Terus berarti nggak boleh kok, nggak boleh puasa. Tapi ada hadis lagi kan, jangan dahuluin puasa di 1 atau 2 hari sebelum puasa, sebelum masuk Ramadan. Itu yang punya musyak. Hadis ini melarang 1 hari sebelumnya, ini melarang 15. Bagaimana mengumpulkannya? Ulama memberikan catatan, maksudnya adalah orang yang nggak pernah puasa sama sekali, ojo tiba-tiba aku mau latihan sebelum Ramadan puasa di 15 ke sana. Tapi kalau orang sedang berhutang pun juga sebaiknya sebelum tanggal ini diupayakan. Berarti masih memungkinkan, tapi ada catatan-catatan untuk terkait dengan 15 ke sana. Nah, Sya'ban bulan diangkatnya amal. Berarti pesannya apa? Perbanyak amal, perbagus amal. Pertama, kedua, puasa. Itu juga poin penting. Ketiga, ternyata salafun sholih, ulama terdahulu itu memberikan catatan, Sya'ban itu syahrul qurra. Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran, dan Ramadan disebut syahrul Quran. Memberi inspirasi apa? Jangan mendadak Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran, syahrul Quran. Sya'ban disebut ulama terdahulu sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi lagi senang-senangnya. Amalannya apa? Ya berarti inspirasinya puasa, memperbanyak amalan, apapun amal-amal yang diajarkan perbanyak sebelum masuk Ramadan di panen raya. Kita mau naik gunung saja, sebulan sebelumnya jogging, pernah naik gunung kan, apa biar nanti pas naik gunung itu nggak kaget. Ini orang nggak pernah ikut naik gunung, nggak pernah olahraga, langsung berangsur yang gede sekali, penuh sekali. Nah, baru sekilo naik juga sudah lempe-lempe di baju ini, mengge-mengge. Makanya banyak masjid itu kan pekan pertama penuh gitu ya, susah nyelapak di sini. Pekan kedua merosot lagi. Kenapa? Karena seringkali terjadi mendadak
Ramadan. Jadi Rajab, Ramadan, amalan apapun diperbanyak, kebaikan, keburukan dijauhi saja. Ini karena pesannya kedoliman itu meningkat dosanya, termasuk Quran juga dikokohkan sebelum masuk di bulan Al-Quran. Syahrul Qurra sebelum masuk Syahrul Quran. Semoga rohani kita juga butuh dilatih. Kalaupun nanti Pak, mohon maaf, kita ingin sampai Ramadan kan? Nanti ada aja Pak, tetangga kita siapa wafat sebelum bulan Ramadan. Saya kalau tiap tahun suka mendata. Kenapa ya Rajab, Sya'ban itu banyak yang wafat, Sya'ban banyak itu banyak. Nah kalau dia sudah menyiapkan Ramadan sebelumnya, kalaupun wafat nggak ketemu Ramadan, insya Allah dia termasuk orang yang baik walaupun belum ketemu Ramadan karena sudah menyiapkan tibanya bulan Ramadan dengan baik. Ini barangkali Ustaz. Baik, menjelang jam 6 kurang berapa? 14 menitan ya. Ada tambahan lagi barangkali? Auranya sudah cukup kayaknya ya. Sudah ini segera mungkin olahraga yang lain kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sekali lagi saling mendoakan karena kita juga sering berjumpa di sini. Walaupun nama kadang nggak tahu, minimal di doa kita ya Allah, jamaah yang sering ngumpuli al-muhtadun ya Allah, nanti kalau setiap Sabtu ketemu mudah di surga nanti bisa ketemu lagi ya Allah, saling ingat satu dengan yang lain. Baik demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.